Acara ini bekerja sama dengan Ikatan Arsitektur Indonesia Jawa Barat. Kegiatan ini dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan secara terbuka dalam bentuk kajian karya ilmiah skripsi. Kegiatan Skripsi Award ini bisa menjadi satu forum ya untuk berdiskusi, saling belajar. Berlandas pada teori pokoknya, saya berpendapat bahwa semakin banyak diagram yang saya buat menjadi dekorasi skripsi tesis akan membuat itu semakin hebat. Satu penelitian mengatakan bahwa bakteri tuberkulosis itu akan mati terkena sinar ultraviolet jika terpapar selama kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Jadi betul-betul penting ya, percaya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan presenter ke-9, Kezia Indah Safira. Selamat pagi teman-teman, rekan-rekan, dan juga Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Kezia Indah Safira dengan NPM 2017-420107. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang tugas akhir saya yang berjudul Makna Interaksi Simbolik pada Masjid Darul Ulum. Nah, penelitian ini berangkat dari sebuah fenomena yang saya angkat. Fenomena pertama yang saya angkat adalah interaksi simbolik masjid di kawasan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah tapak masjid dalam kawasan pendidikan. Untuk isu, saya mengangkat dari interaksi simbolik, yaitu adalah sebuah teori yang berasal dari bidang sosiologi. Interaksi simbolik itu berdasarkan diagram yang dicanangkan oleh Herbert Blumer adalah interaksi yang terjadi antara self terhadap objek. Dan di sini saya memfokuskan self itu terhadap persepsi dan aksi manusia terhadap objek fisikal. Isu umumnya saya mengambil interaksi simbolik dalam arsitektur, dan isu yang dispesifikan adalah interaksi simbolik oleh self, sivitas akademik, DKM, dan arsitek terhadap objek, yaitu dari Masjid Darul Ulum. Untuk lingkup studinya terdiri atas non-fisik dan fisik. Non-fisiknya adalah interaksi simbolik antara self dan objek, kemudian fisiknya adalah objek itu sendiri, yaitu Masjid Darul Ulum. Dan untuk objeknya saya akan membahas lebih lanjut dalam dua lingkup tapak dan bangunan, lingkup lingkungan dan tapak, dan juga lingkup bangunan. Untuk pertanyaan studinya, yang pertama, bagaimana interpretasi interaksi simbolik yang terjadi oleh self terhadap objek. Dan yang kedua, apakah makna yang diambil, makna interaksi simbolik yang diambil oleh self dengan arsitektur Masjid Darul Ulum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengungkap makna interaksi simbolik yang terjadi antara pengguna dan Masjid Darul Ulum. Dan manfaat dari penelitian ini diharapkan penelitian dapat dijadikan referensi untuk praktisi yang akan merancang arsitektur masjid ke depannya. Dan yang kedua, mengayakan perbendaharaan teori dan metode dalam kaitan arsitektur masjid. Dan yang ketiga, masukan spesifik untuk seluruh stakeholder masjid yang terlibat. Kerangka teoritik dari penelitian ini berawal dari tujuan yang sudah saya sempat sebutkan di awal, dan dari penelitian ini membutuhkan sumber data atau self, dan juga objek yang akan diteliti, yaitu Masjid Darul Ulum. Untuk teorinya, saya menggunakan teori interaksi simbolik dalam arsitektur yang dibantu oleh dua teori pendukung, yaitu teori arsitektur masjid dan simbol-simbol dalam agama Islam. Teori arsitektur masjid ini mengungkapkan 5 zonasi atau 5 ruangan yang berada dalam masjid dalam proses ibadah agama Islam. Dan simbol-simbol dalam Islam itu ada 5, seperti yang tertera di layar. Dari kedua teori dan simbol ini, saya membaca dengan menggunakan properti dan komposisi aktivitas. Nah, untuk kasus studi, saya membaca dengan teori anatomi arsitektur yang mengklasifikasikan ruangan-ruangan yang ada di dalam masjid ke lingkungan tapak dan lingkup bangunan. Kemudian dari sini saya juga menggunakan properti dan komposisi dalam kategori bentuk untuk membacanya.
Setelah itu, saya mencoba untuk menganalisis properti dan komposisi aktivitas, bentuk, dan juga hasil dari wawancara sumber data untuk dijadikan kesimpulan. Untuk kerangka metodenya, setelah saya melakukan studi literatur, saya melakukan pengumpulan data dengan sistem wawancara. Lalu dari wawancara sumber data, saya menganalisis data untuk mengungkap makna simbolik apa saja yang terjadi per zonasi atau per ruangan dalam Masjid Darul Ulum. Dan akhirnya saya akan menyimpulkan untuk menemukan makna simbolik pada Masjid Darul Ulum. Acuan teoretik dari penelitian ini adalah ruang ritual Islam atau zonasi yang berada di dalam masjid dan simbol-simbol dalam Islam. Nah, idealnya, entrance kawasan ini menyimbolkan hablum minallah dan sakar profan. Kemudian ruang wudu menyimbolkan bersih kotor, ruang peralihan menyimbolkan bersih kotor juga, ruang sholat menyimbolkan hablum minallah dan hablum minanas, dan ruang mihrab menyimbolkan hablum minallah, hablum minanas, dan sakar profan. Untuk kasus studi, saya mengambil Masjid Darul Ulum yang berada di kawasan pendidikan, tepatnya di kawasan Universitas Pamulang, Tangerang, Banten. Dan kemudian saya akan membahas 5 zonasi yang berada di dalam masjid tersebut. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mencoba untuk menjelaskan salah satu zonasi saja, yaitu ruang sholat. Karena sholat juga merupakan ritual utama yang berada di dalam masjid. Idealnya, ruang sholat ini menyimbolkan hablum minanas dan hablum minallah dan hablum minanas. Nah, kita lihat apakah ruang sholat dalam masjid ini sudah menyimbolkan kedua simbol tersebut. Saya menggunakan indikator yang pertama untuk membaca simbol pertama, yaitu hablum minanas, dengan ketinggian plafon yang sejajar dan acuan seperti berikut. Ketika dilihat di kasus tadi, ternyata plafon di ruang sholat pria bagian bawah itu cenderung datar, namun ada perbedaan ketinggian di depan yang ditandai dengan warna kuning. Dan berikut adalah penilaian dari informan. Bisa dilihat 75% memberi nilai 4 dan 25% memberi nilai 5. Hal ini mungkin juga disebabkan karena bagian depan mihrab lebih tinggi karena adanya void. Untuk indikator kedua adalah bentuk ruangan yang linear. Ya, dengan acuan seperti berikut. Dan jika dilihat dari kasus studi, ruangan sholat juga cukup linear untuk dijalankan oleh dijalankan ibadah oleh jemaah. Maaf. Dan rata 100% informan setuju dengan arah ibadah yang linear pada ruang sholat. Untuk penyimbolan kedua, yaitu hablum minallah, saya mengambil indikator dengan dinding yang masif dengan acuan seperti berikut. Dan ketika dilihat kasus studi, ternyata dinding tidak cukup masif karena menggunakan dinding roster dan juga ada ventilasi sepanjang bangunan. Oleh karena itu, 50% informan memberi nilai 3 dan memberi nilai 50-nya juga memberi nilai 2. Yang mengarah dinding masjid cenderung tidak masif. Dinding menggunakan roster karena mengadaptasi konsep arsitektur bioklimatik yang memang sudah direncanakan oleh arsiteknya di awal. Dan terdapat juga ada lubang ventilasi, oleh karena itu tidak masif. Dan untuk indikator kedua penyimbolan hablum minallah, yaitu pencahayaan yang cukup terang dengan acuan berikut. Jika dilihat kasus studi, bangunan memiliki skylight dan juga penerangan pada mihrab yang cukup terang saat lampu dinyalakan. Gitu. Bisa dilihat juga dari respon dari informan, 75% memberi nilai 6 dan 25% memberi nilai 4. Sehingga dapat disimpulkan penerangan dalam masjid ini cukup. Gitu. Nah, berikut adalah hasil wawancara, recap hasil wawancara penyimbolan dari setiap zonasi dengan indikator-indikatornya. Nah, jika
lihat dengan diagram, entrance tampak ternyata hanya melambangkan hablum minallah, dan ruang wudhu melambangkan bersih kotor, ruang peralihan juga melambangkan bersih kotor, ruang sholat melambangkan hablum minallah dan hablum minanas, dan ruang mihrab melambangkan hablum minallah dan imam makmum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah interpretasi interaksi simbolik yang tercipta antara self terhadap objek berbeda tiap zonasinya. Zonasi entrance kawasan menyimbolkan hablum minallah, zonasi wudhu dan peralihan menyimbolkan bersih kotor, hanya dengan catatan, cuman bagian wanita saja. Zona sholat menyimbolkan hablum minallah, hablum minanas, dan zona mihrab menyimbolkan hablum minallah dan imam makmum. Yang kedua, kesimpulannya adalah makna interaksi simbolik terjadi pada objek, walau tidak sepenuhnya sesuai dengan acuan teoretik, karena ada pengurangan makna dan beberapa zonasi dengan catatan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya, semoga bisa menjelaskan dari apa isi skripsi saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada presentasi dari presenter ke-10 kepada Clara Florida Dacunha, dipersilakan melakukan presentasi. Selamat siang kepada para dewan juri, para dosen, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil studi saya dengan judul Makna Zonasi Liturgi Gereja Santo Ignatius Loyola. Pertama, fakta yang ada adalah bahwa bentuk DNA Gereja Katolik yang cenderung linear ini mengambil tekanan konsep DNA Bait Salomo pada kitab Perjanjian Lama. Sehingga seiring perkembangan waktu, Gereja Katolik mempunyai identitas gaya gotik dengan bentuk yang cenderung linear. Berangkat dari fenomena di mana setelah diadakan Konsili Vatikan II, Gereja Katolik yang mempunyai identitas gaya gotik dengan bentuk yang cenderung linear, kini bentuknya semakin beragam karena gereja mulai menerima dan menghargai keberagaman di muka bumi. Hal tersebut menyebabkan bentuk gereja tidak mencerminkan fungsinya sebagai rumah Tuhan. Bentuk gereja ada yang berbentuk seperti mall, seperti museum, seperti stadium, bahkan bentuk gereja tidak lagi linear dan ada yang terpusat. Perkembangan yang sangat beragam ini menyebabkan Paus Benediktus ke-16 menjadi khawatir terjadi pemudaran makna pada gereja Katolik. Padahal kita ketahui bentuk gereja sangat erat dengan maknanya. Oleh karena itu, Paus membentuk kongregasi untuk melihat kaitan bentuk dengan makna gereja. Karena hal ini penting dibahas, saya akan membahas salah satu gereja yang mempunyai bentuk memusat untuk melihat bagaimana makna di dalamnya. Oleh karena itu, isu spesifik yang akan saya bahas adalah makna pada gereja Katolik Santo Ignatius Loyola. Isu tersebut saya ambil untuk dapat mengetahui yang pertama, bagaimana menginterpretasi makna arsitektur Gereja Santo Ignatius Loyola, dan yang kedua adalah makna apa yang dominan pada arsitektur Gereja Santo Ignatius Loyola berdasarkan pendekatan spektrum makna. Untuk melihat maknanya, ruang lingkup yang diambil berupa teori spektrum makna, properti dan komposisi, dan liturgi Gereja Katolik, sedangkan makna yang akan dilihat pada objek terdapat pada ruang dalam dan lingkup bangunannya. Tujuannya adalah untuk mengungkap dan mendeskripsikan makna pada zonasi liturgi Gereja Santo Ignatius Loyola, dan manfaatnya adalah untuk presisi agar mempunyai standar rancangan sesuai dengan liturgi untuk pengelola dan para imam gereja agar memahami susunan gereja yang membentuk makna arsitektur gereja, dan untuk teoretisi agar menambah perbendaharaan, penelitian, dan ilmu makna gereja Katolik. Lalu berikut adalah saya membahas penelitian saya yang didasari oleh pendapat 3 sumber, yaitu kasus studi saya, triangulasi sumber, dan teori spektrum makna. Pertama adalah dengan melakukan studi literatur pada zonasi liturgi Gereja Katolik dan menemukan 3 zonasi liturgi, yaitu narthex, nave, dan sanctuary. Kemudian saya melakukan penggambaran ulang 3D pada objek studi untuk dapat melihat bangunan secara menyeluruh dan membukanya dengan teori properti dan komposisi, dengan properti dan komposisi pada ruang aktivitas, yaitu narthex, nave, sanctuary, dan elemen pelingkup, yaitu lantai, plafon, atap, dinding, dan ornamen. Sehingga nantinya akan dilihat elemen pelingkup pada narthex, nave, dan sanctuary. Lalu saya melakukan wawancara triangulasi pada 3 sumber, yaitu arsitek, yaitu saya, pengguna bangunan yaitu Romo Gereja Santo Ignatius, dan pengunjung gereja, dengan skala skematik untuk memudahkan pemberian nilai.
Kemudian untuk dapat mengungkapkan makna menggunakan teori spektrum makna, di mana terdapat 3 makna, yaitu makna kesepakatan, makna keserupaan, dan makna hubungan sebab akibat. Kemudian dianalisis untuk mendapat kesimpulan untuk mengungkap makna zonasi liturgi Gereja Katolik Teknis Loyola. Kemudian teori yang pertama saya gunakan adalah teori liturgi Katolik sebagai acuan standar Gereja Katolik, di mana terdapat 3 zonasi liturgi, yaitu narteks kurang sakral, nave sebagai zonasi yang sakral, dan sanctuary sebagai zonasi yang paling sakral. Kemudian teori mengenai acuan dana dan ruang Gereja Katolik berdasarkan penelitian Rudi Trisno tahun 2020, di mana dapat disimpulkan acuan ruang Gereja Katolik sebagai berikut, yaitu ruang mempunyai properti yang linear sesuai dengan liturgi Ekaristi yang aktivitasnya linear, dan ruang dalam, yaitu lantai, plafon, atap, mempunyai elevasi yang semakin tinggi ke arah sanctuary sebagai area pusat dari pelayanan liturgi Ekaristi. Kemudian untuk mengungkap maknanya, saya menggunakan teori spektrum makna, di mana pendekatan spektrum makna ini digunakan untuk dapat mengungkapkan makna berupa, yang pertama itu adalah makna hubungan sebab akibat dari spektrum buatan manusia sampai buatan alam, makna keserupaan dari spektrum nyata sampai abstrak, dan makna kesepakatan dari spektrum individu sampai kolektif. Berikut ada perspektif bangunan, di mana gereja mempunyai bentuk dasar dena oktagon, sehingga atapnya juga berbentuk memusat, menciptakan bentuk segitiga pada setiap sisinya. Berikut dena dan potongannya. Kemudian selanjutnya adalah analisis makna narteks, nave, dan sanctuary pada Gereja Teknis Loyola. Sebelum analisis, saya membuat indikator analisis pada tiap zonasi liturgi berdasarkan skala skematik, di mana angka 6 ini sebagai nilai tertinggi dan sangat sesuai dengan acuan dan ruang Gereja Katolik, dan angka 1 ini sebagai nilai terendah dan sangat tidak sesuai dengan acuan denah dan ruang Gereja Katolik. Kemudian selanjutnya adalah analisis makna pada narteks. Elemen atap pada narteks sesuai dengan acuan seharusnya mempunyai atap yang lebih rendah dari sanctuary. Arsitek dan pengunjung memberi nilai tidak sesuai, sedangkan pengguna memberi nilai sangat sesuai. Pada elemen atap, berdasarkan data analisis, komposisi atap narteks lebih tinggi dari plafon nave dan hampir menyamai plafon sanctuary, sehingga tidak sesuai dengan acuan liturgi. Hal tersebut disebabkan karena bentuk atap yang semakin tinggi ke arah narteks. Sehingga makna yang dominan adalah hubungan sebab akibat buatan manusia. Selanjutnya adalah elemen jendela, di mana pada acuan elemen jendela hendaknya terbuka pada bagian atas dinding. Arsitek, pengguna, dan pengunjung memberi nilai yang sangat sesuai, di mana elemen atap yang mempunyai komposisi lebih tinggi ini menyebabkan terciptanya elemen jendela kaca patri. Elemen kaca patri dengan model persegi ini dimaknai sebagai hubungan sebab akibat untuk bukan sirkulasi udara dan pencahayaan alami, dan dapat dimaknai sebagai simbol kehadiran Tuhan melalui sinaran cahaya. Warna yang digunakan kaca patri menggambarkan simbol warna liturgi berupa putih dan kuning yaitu kumpulan kekal, merah itu sebagai api dan darah martis sebagai saksi iman, dan ungu sebagai makna kebijaksanaan. Sehingga dominasi maknanya adalah kesepakatan kolektif berdasarkan simbol liturgi. Kemudian analisis makna pada nave, elemen pada atap mempunyai komposisi yang lebih rendah dari narteks dan lebih rendah juga dari sanctuary. Sehingga kemudian analisis makna pada nave, elemen atap pada nave seharusnya lebih rendah dari sanctuary dan lebih tinggi dari narteks. Namun arsitek memberi nilai kurang sesuai, pengguna memberi nilai sangat sesuai, dan pengunjung memberi nilai tidak sesuai. Elemen pada atap mempunyai komposisi yang lebih rendah daripada narteks dan lebih rendah juga daripada sanctuary, sehingga tidak sesuai dengan acuan liturgi di mana bentuk atap tidak meninggi ke arah sanctuary karena bentuknya terpusat. Bentuk atap yang memusat dikarenakan reaksi dari bentuk dasar dena yang memusat, sehingga ruang tercipta di bawahnya menciptakan kesan ruang nave adalah ruang terpenting dalam bangunan. Sehingga dominasi makna yang ada adalah makna hubungan sebab akibat buatan manusia.
Kemudian adalah analisis makna pada sanctuary. Elemen plafon pada sanctuary harusnya mempunyai elevasi plafon yang lebih tinggi dari narthex dan nave. Arsitek dan pengguna memberi nilai sangat sesuai, sedangkan pengunjung memberi nilai cukup sesuai. Elemen atap mempunyai komposisi yang paling tinggi dari elemen atap narthex dan nave, sehingga mempunyai tanda simbolik bahwa area sanctuary mempunyai skala ketuhanan yang membuat manusia atau umat merasa lebih kecil di hadapannya. Bentuk atap sedemikian rupa membentuk ruang sanctuary mempunyai bentuk segitiga, di mana tanda simbol liturgi diyakini sebagai simbol alat Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan demikian, atap sanctuary mempunyai makna kesepakatan universal karena mendukung kegiatan liturgi, di mana bentuk atap menciptakan bentuk ruang yang menghadirkan suasana paling sakral. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah komposisi ruang pada elemen arsitektur Gereja Katolik Santo Ignatius cenderung didominasi makna kesepakatan kolektif dan hubungan sebab akibat buatan manusia. Makna hubungan sebab akibat buatan manusia ini didominasi oleh tanda indeks pada elemen atap dan plafon karena bentuk atapnya memusat, sehingga ruangan yang tercipta di bawahnya memberi kesan bahwa ruang tersebut merupakan ruang yang paling penting. Namun, bentuk atap sedemikian rupa ini menciptakan bentuk segitiga pada tiap sisi bangunannya yang diyakini mempunyai makna simbolik, yaitu lambang alat Tritunggal. Bentuk atap juga menciptakan bukaan kaca patri pada elemen dinding yang mempunyai makna simbolik kehadiran Tuhan melalui sinar cahaya dengan warna kaca patri yang penuh dengan makna simbol warna liturgi. Lalu, bentuk atap yang semakin tinggi ke arah narthex dan sanctuary ini dikarenakan orientasi narthex dan sanctuary mengarah ke arah barat dan timur, sehingga atap semakin tinggi memberikan pencahayaan alami bagi ruang dalam. Lalu hubungan sebab akibat pada elemen atap yang memusat ini menghasilkan elemen-elemen pembentuk ruang yang kaya akan makna-makna simbolik liturgi, walaupun secara 3 dimensi bentuk atap tidak menunjukkan komposisi yang semakin tinggi ke arah sanctuary. Ketika umat berada pada dalam bangunan dan melihat elemen-elemen yang menciptakan ruangnya, dapat terlihat jelas bahwa bangunan mendukung kegiatan liturgi yang mengandung banyak nilai simbolik. Peleburan komposisi elemen-elemen arsitektur menciptakan makna kesepakatan secara kolektif. Pada diagram spektrum makna, makna kesepakatan secara kolektif berdampingan dengan makna sebab akibat yang dibuat oleh manusia, sehingga mempunyai relasi yang erat seperti pada makna pada Gereja Santo Ignatius Loyola. Oleh karena itu, bentuk keseluruhan bangunan, komposisi ruang interior, hingga semua elemen arsitektur dapat mengungkap makna simbolis liturgi Gereja Katolik dan mengekspresikan nilai Katolik walaupun terdapat ketidaksesuaian pada bentuk atap yang memusat. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya untuk presenter nomor 11, Aloysius Reditya Biru, dipersilahkan untuk melakukan presentasi. Halo, perkenalkan nama saya Aloysius Reditya Biru Ninugra, NPM 2016-420144. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan isi skripsi saya mengenai kandungan estetika arsitektur Gereja Katolik Bekasi. Berangkat dari sebuah fenomenanya, di mana rumah ibadah menjadi salah satu tempat yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sebagai masyarakat yang menghormati dan mentaati agama, dapat dipahami usaha manusia memberikan yang terbaik demi keberlangsungan rumah ibadahnya. Arsitektur gereja menjadi bagian penting dari sejarah arsitektur dunia. Berbagai macam bentuk gereja dan berbagai filosofi dan keindahannya memiliki tempat dalam kawasan arsitektur. Tidak jarang konsep gereja sebagai bangunan ibadah memiliki makna-makna khusus untuk menampilkan kebesaran atau keagungan Tuhan. Lalu selanjutnya fenomena bentuk gereja Katolik, di mana mengalami perubahan setelah diadakan Konsili Vatikan II, bentuk gereja Katolik ini semakin beragam. Hal itu dapat ditemukan di Gereja Katolik di Bekasi, di mana perkembangan seiring berjalannya waktu, perkembangan persembahan gereja di Bekasi meningkat pesat, khususnya gereja Katolik, di mana perkembangan bangunan semakin sini semakin bergeser. Bentuk dan gaya arsitektur juga ikut terdorong oleh berjalannya waktu dan zaman. Kesakralan dan kelakaman gereja Katolik pun mulai terabaikan. Oleh karena itu, saya mengambil 3 objek studi gereja Katolik Bekasi. Pertama itu adalah gereja Santo Bartolomeus Taman Galaksi, kedua ada gereja Katolik Santo Servasius Kampung Sawah, dan terakhir ada gereja Katolik Santo Arnolus Jansen Bekasi. 3 gereja tersebut ini merupakan tonggak sejarah berdiri dan tersebar gereja Katolik, khususnya di Bekasi. Dan untuk sampai saat ini belum ada pembahasan lebih detail mengenai estetika ketiga bangunan tersebut dan juga pembahasan mengenai kesakralan dan kelapaan gereja Katolik Bekasi. Lalu pertanyaan penelitiannya adalah, apakah ketiga gereja Katolik tersebut sudah memenuhi kandungan estetika arsitektur menurut teori arsitektur as art and aesthetic analysis
karya Stanley Abercrombie. Yang kedua adalah apakah ketiga gereja Katolik ini sudah memenuhi butir kesakralan dan kelapaan gereja Katolik. Tujuan penelitiannya sendiri itu untuk mengetahui kandungan estetika arsitektur gereja Katolik di Bekasi lebih mendalam, dan juga untuk mengetahui perkembangan kesakralan di gereja Katolik di Bekasi sering berjalannya waktu. Manfaat penelitiannya adalah menambah pengalaman baru untuk masyarakat luas, baik warga paroki maupun yang bukan, terhadap keindahan bangunan arsitektur gereja, dan juga sebagai bekal untuk arsitek dalam merancang sebuah gereja Katolik, khususnya di Bekasi, agar memiliki perhatian lebih terhadap butir kesakralan dan kelengkapan dalam merancang sebuah gereja Katolik. Untuk ruang lingkup teorinya sendiri, teori utama yang saya gunakan itu adalah arsitektur as art and aesthetic analysis karya Stanley Abercrombie. Dan untuk kaitan teorinya, saya menggunakan antar studi dan praksis liturgi karya Marta Sujita, dan konsep sacred space dalam arsitektur gereja Katolik karya Yosef Doni Sri Sadono. Untuk lingkup fisiknya sendiri, saya meneliti masa bangunan utama gerejanya saja dari ketiga gereja tersebut. Untuk lingkup pembahasan estetika itu mencakup besaran, bentuk dan fungsi bangunan, konfigurasi bangunan, ornamen yang ada pada bangunan, warna material bangunan, serta pengaruh alam sekitar terhadap bangunan. Untuk lingkup pembahasan butir kesakralan dan kelengkapan gereja Katolik itu mengenai layout umum gerejanya sendiri, skema hierarki ruang gereja Katolik, dan sarana kelengkapan liturgi gereja Katolik yang dikaji dari teori literatur, pengantar studi dan praksis liturgi, dan konsep sacred space dalam arsitektur. Lalu ini ada kerangka teoretiknya. Lalu isi dari arsitektur as art and aesthetic analysis karya Stanley Abercrombie ini membahas mengenai skala bangunan, raut dalam bangunan, placement bangunan, fungsi, persepsi, makna, dan architectural order. Untuk pengantar studi dan praksis liturgi sendiri itu membahas mengenai liturgi, di mana merupakan perayaan misteri karya keselamatan Allah dalam Kristus yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus, Sang Imam Agung bersama gereja dalam ikatan Roh Kudus. Liturgi menjadi landasan utama penataan ruang kelengkapan sarana dan prasarana gereja Katolik. Lalu di sini juga membahas susunan hierarki gereja Katolik yang terdiri atas dua kaum, yaitu kaum awam dan kaum klerus. Lalu dari konsep sacred space dalam arsitektur gereja Katolik ini membahas tentang kesakralan pada gereja Katolik ini dipengaruhi oleh pola ruang dalam gereja yang meliputi ruang ada narthex, nave, dan sanctuary, dan juga membahas tentang tata ruang gereja Katolik yang harus mengikuti tatanan hierarki ruang. Penataan hierarki tersebut harus dengan pengenalan sacred spaces. Lalu juga pada pembahasan mengenai ornamen sebagai sacred symbol. Lalu selanjutnya adalah mengenai data objek penelitian gereja Katolik di Bekasi. Yang pertama ini adalah gereja Katolik Santo Bartolomeus Taman Galaksi, yang lokasinya di Villa Galaksi Jalan Gardenia Utara, tahun proyeknya tahun 95-96, arsiteknya Bapak Hermawan. Konsep bangunan yang diajukan ini salah satunya merupakan permintaan dari Bapak Minarso sebagai ketua pembangunan gereja, dan juga sesuai dengan keterbatasan lahan yang ada. Desain fasad juga terinspirasi bentuk atap yang cukup kuat yang membentuk sebuah komposisi 3 trap. Trapnya itu sendiri melambangkan Tritunggal Maha Kudus. Lingkungan sekitar bangunannya ada perumahan, sekolah, ruko-ruko, dan gereja umat Kristen. Lalu ini ada entrance bangunannya dan ornamen-ornamen yang ada pada gereja dan fungsi-fungsi ruang yang ada dalam gerejanya. Dan ini adalah gambaran ruang dalamnya. Lalu yang kedua adalah gereja Katolik Santo Cornelius Johnson Bekasi yang terletak di Jalan Ir Haji Juanda, Bekasi Timur. Awalnya tahun proyek ini dikerjakan tahun 86 dan selesai 87 dan direnovasi pada tahun 2009 dan selesai tahun 2010. Arsitek utamanya adalah Bapak Michael dari PT Griantara Arsitek dan arsitek yang merenovasi Bapak Tommy dari PD Arsitek. Untuk konsep bangunan gereja ini adalah konsep joglo dan bangunan ini direnovasi pada tahun 2010. Atap tajuk pada gereja ini ingin memperlihatkan kebesaran Tuhan yang maha tinggi. Lalu selingkungan sekitar bangunannya merupakan perumahan, ruko, warung-warung sekolah, dan gedung pastoran milik paroki Santo Cornelius. Lalu di sini ada entrance ke dalam bangunannya, ornamen-ornamen yang ada pada bangunan, dan fungsi-fungsi ruang yang ada. Lalu ini ada ruang dalamnya. Lalu ketiga ada Gereja Katolik Santo Servasis Kampung Sawah yang terletak di Jalan Raya Kampung Sawah. Tahun proyeknya tahun 96 dan arsiteknya sendiri adalah Bapak Gregorius Sidarta. Konsep bangunan gereja ini memiliki gaya Roman. Fasad bangunan juga sudah didesain dengan menyesuaikan iklim sekitar dan juga lokalitas lingkungan sekitar. Atap bangunan ini menggunakan atap plana lalu diisi
sisi kanan dan kiri menggunakan atap miring meja datar. Sekitar bangunannya ini adalah perumahan, ruko, dan warung-warung. Lalu ini ada entrance-nya, ornamen-ornamen yang ada, dan juga fungsi-fungsi yang ada dalam gerejanya. Ini adalah ruang dalam. Lalu selanjutnya pembahasan mengenai analisis kandungan estetika arsitektur Gereja Katolik di Bekasi. Yang pertama itu ada mengenai besaran, di mana dalam pengukuran besaran terhadap skala manusia, Gereja Santo Bartolomeus dan Gereja Santo Servasius memiliki besaran relatif sama dan sudah dapat menunjukkan kesan grande. Dan lalu Gereja Santo Arnoldus Jansen belum dapat menunjukkan kesan grande. Letak bangunan yang berada dalam tapak cukup besar dan terhalang oleh bangunan-bangunan sekitarnya menjadi salah satu faktor bangunan tersebut tidak dapat memenuhi poin-poin besaran. Lalu pada poin raut, Gereja Santo Arnoldus Jansen tidak dapat terbaca dengan jelas secara makna dan fungsinya jika dilihat dari segi keseimbangannya. Lalu di Gereja Katolik Santo Servasius dan Bartolomeus ini sudah dapat terbaca dengan jelas secara makna dan fungsinya. Lalu untuk raut dalam, Gereja Santo Arnoldus Jansen belum memiliki harmoni. Ketiga gereja ini dapat dilihat bahwa bangunan gereja ini memiliki kesamaan dan ada pemilihan dasar warna, yaitu warna krem. Untuk penempatan, ketiga bangunan ini tidak memiliki kemiripan dengan lokal karakter. Pada dasarnya, ketiga bangunan tersebut ingin mengangkat monumentalitas bangunannya. Akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu dan zaman, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi monumentalitasnya. Itu di perkembangan pembangunan di sekitar dan di dalam area tapak dari ketiga gereja tersebut, dan juga beberapa pohonan, tanaman-tanaman, tiang listrik, dan kabel-kabelnya yang tumbuh besar dan ada di saat berjalannya waktu. Lalu untuk fungsi sendiri, ketiga bangunan memiliki fungsi yang sudah terancang dengan baik secara ruang luar dan ruang dalam, struktur dan konstruksi dan materialitasnya. Lalu untuk persepsi, ketiga bangunan gereja ini memiliki komposisi yang berbeda-beda. Secara pengamatan dari sudut pandang manusia, besaran ketiga bangunan gereja tersebut masih nyaman dipandang sehingga menciptakan persepsi yang baik. Lalu untuk makna dari ketiga bangunan gereja tersebut memiliki makna yang nampak dan jelas pada bangunan yang dapat terlihat, didukung dengan observasi dan juga wawancara yang langsung. Untuk architectural order, ketiga bangunan gereja ini sudah hampir memenuhi prinsip tersebut, dan hanya terdapat satu poin prinsip yang tidak dapat terpenuhi oleh salah satu objek gereja. Hal ini memperlihatkan ketiga gereja bangunan tersebut sudah dipikirkan dan terancang dengan baik. Lalu untuk pengkayaan analisisnya, pertama itu ada konsep hierarki sacred spaces dalam arsitektur gereja Katolik. Lihat dari gambar dana ketiga bangunan gereja Katolik tersebut dapat diidentifikasi bahwa arsitek yang merancang bangunan ini, arsitek yang merancang bangunan itu sebetulnya sudah memahami dan mencoba untuk mengaplikasikan pola ruang dalam gereja dengan konsep hierarki sacred spaces. Nave dilihat pada tengah bagian gereja, yaitu sebuah lorong melintasi bagian tengah sampai tempat kudus atau daerah sekitar altar utama gereja. Gereja ini tidak memiliki bagian transepts karena bentuk gereja tidak berbentuk salib. Penempatan area sanctuary pada panti imam pada ketiga gereja sudah diletakkan lebih tinggi yang dipisahkan dari area nave pada gereja. Hal tersebut dapat dilihat dari leveling lantai gereja dan juga dari jarak antara bagian nave dan panti imam. Karena ketiga gereja tersebut setelah Konsili Vatikan kedua, area narthex tidak dapat ditemukan pada area gereja ini, karena konsep gereja lebih fokus pada pengampunan daripada menghukum. Oleh karena itu, penataan ruang arsitektur lebih menyatukan antara umat Katolik yang belum dibaptis dan sudah dibaptis, yaitu dengan cara menghilangkan narthex. Lalu hierarki ruang dan orientasi, dilihat dari gambar dana ketiga bangunan gereja, dapat diidentifikasi bahwa pusat orientasi dari segala kegiatan yang ada dalam gereja ini terpusat pada area panti imam gereja. Pembagian tempat atau ruang dalam gereja bangunan juga sudah terlihat dengan baik. Adanya jarak, perbedaan letak penempatan dirancang oleh arsitektur bangunan ini membuat pengamat dapat dengan mudah mengetahui pembagian ruang antara kaum klerus, pelayan, dan umat awam. Lalu selanjutnya pada peletakan altar terhadap visual umat, seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, ketiga gereja ini tuh sudah didirikan setelah Konsili Vatikan II. Oleh karena itu, arah imam pada gereja sudah menghadap ke arah umat.
Gereja Barto sudah baik peletakannya secara visual. Umat yang duduk di balkon lantai 2 bangunan cukup sulit, tapi untuk melihat panti imam karena tinggi balkon yang cukup tinggi sehingga jarak pandang umat saat duduk itu tidak bisa lihat langsung ke arah panti imamnya. Umat yang duduk di lantai 2 perlu dibantu dengan televisi. Sedangkan gereja Lourdes sudah baik peletakan visual art terdapat satu titik tempat duduk umat yang cukup terhalang jarak pandang untuk melihat panti imam secara langsung. Itu terdapat pada bagian belakang pojok kiri gereja. Untuk gereja Servasis Kampung Sawah sendiri, peletakan altar terhadap visual umatnya sudah cukup baik. Lalu orientasi peletakan kursi kaum klerus, jika dilihat dari DNA furnitur bangunan, perletakan kursi-kursi kaum klerus pada gereja sudah berorientasi pada altar di tengah area sanctuary. Lalu selanjutnya area tata ruang orientasi gereja Katoliknya. Area sanctuary adalah fokus orientasi utama tatanan interior gereja Katolik. Area sanctuary gereja sudah diberi elevasi dengan tujuan lebih tinggi daripada nave. Desain sanctuary pada gereja ini sudah juga lebih baik dibandingkan area lainnya. Peletakan altar dan tabernakel juga sudah diletakkan pada sumbu aksis gereja karena altar dan tabernakel memiliki relasi yang dekat dengan dan menjadi fokus dari gereja. Lalu perletakan salibnya juga sudah mengambil posisi sentral di area sanctuary dan terlihat jelas sebagai pusat orientasi. Perletakan salib juga dekat dengan altar. Peletakan mimbar pada ketiga gereja Katolik tersebut juga terlihat jelas secara visual. Kursi kaum klerus pada ketiga gereja ini tidak membelakangi tabernakel. Kursi imam ada yang sejajar dan juga ada yang mengitari tabernakel. Penataan bangku umat juga sudah ditata sedemikian rupa sehingga tercapai kondisi orientasi dan fokus yang baik ke arah altar. Tabernakel juga sudah ditempatkan pada tempat yang bisa dilihat secara visual, menonjol dan didekorasi dengan indah. Lalu untuk poin ornamen sebagai sacred simbol, dalam bangunan gereja Katolik sudah terdapat berbagai bentuk simbolik dalam bentuk sacred image. Berapa fungsi ornamen gereja ini sudah dibahas pada sebuah raut, yaitu pada poin raut dengan ornamen. Ornamen yang ada pada gereja sudah menggambarkan orang kudus atau peristiwa yang terdapat pada kitab suci. Fungsi beberapa ornamen juga dapat membantu umat untuk fokus doa dan meditasi. Dalam proses observasi, pengamat menemukan kembali ornamen pada gereja yang peletakannya masih kurang baik, khususnya dalam membantu umat untuk fokus dalam doa dan meditasi. Hal tersebut sama seperti objek sebelumnya, yaitu perletakan relief perhentian jalan salib pada gereja. Untuk gereja Barto, ada beberapa titik khususnya di area belakang bangku umat yang tidak dapat melihat relief perhentian jalan salib tersebut dengan jelas. Untuk gereja Arnoldus, khususnya di area bangku umat yang di dekat dan di belakang kolom-kolom penopang bangunan bentang lebar, tidak dapat melihat relief perhentian jalan salib tersebut dengan jelas. Untuk gereja Servasis sendiri, peletakan relief jalan salib pada gereja ini sudah baik secara alur dan visual. Umat juga bisa melihat dan mengikuti dengan arahan yang jelas. Secara fungsi ruang, ketiga gereja Katolik tersebut sudah memenuhi kebutuhan dan kelengkapannya secara arsitektur gereja Katolik. Hal ini sudah dibahas pada penjelasan fungsi pada bangunan setiap objek. Secara kelengkapan sarana dan prasarana bangunan gereja ini juga sudah memenuhi kelengkapannya. Lalu selanjutnya untuk kesimpulan dan sarannya, 3 objek bangunan gereja Katolik di Bekasi ini sudah memperhatikan konsep-konsep estetika dasar arsitektur. Adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kandungan estetika ketiga bangunan gereja Katolik tersebut, seperti waktu, renovasi, masalah perizinan internal yang mempengaruhi keadaan kesediaan tanah dan modal, pengaruh dari gaya arsitektur pada masa itu, pandangan arsitek masing-masing bangunan yang berbeda, dan juga kemajuan iptek. Walaupun kita gereja di Bekasi ini sudah memperhatikan konsep-konsep estetika dasar, dalam pengaplikasian langsung ke dalam bangunannya, masih terdapat beberapa poin-poin kandungan estetika yang dimuat dalam teori Abercrombie yang belum terwujud dengan baik. Pada dasarnya, ketiga bangunan tersebut ingin mengangkat monumentalitas bangunannya, akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu dan zaman, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi monumentalitasnya seperti perkembangan dalam pembangunan sekitar dan dalam area tapak, dan juga ada pepohonan dan tanaman tiang listrik yang ada dan tumbuh besar di saat perjalanan waktu. Walaupun persebaran umat Katolik di Bekasi terus berkembang, ditemukan bahwa hanya sedikit gereja Katolik di Bekasi yang sudah berhasil memadukan antara prinsip estetika dasar arsitektur dengan konsep kesakralan dan kelengkapan yang ada pada gereja Katolik. Kurangnya kesadaran dan perhatian arsitek dalam memperhatikan butir-butir kesakralan gereja Katolik adalah salah satu faktor utama kurang berhasilnya penerapan rancangan gereja yang sesuai dengan konsep tata ruang dan orientasi gereja Katolik yang seharusnya. Dari hasil analisis kandungan estetika arsitektur gereja Katolik ini di Bekasi ini bisa jadi pedoman untuk
para arsitek yang ingin membangun gereja Katolik, khususnya di Bekasi, agar tetap selalu memperhatikan konsep estetika dasar arsitektur dan juga tidak lupa mempertimbangkan dan mempelajari tentang butir-butir pokok ritual kesakralan dan kelengkapan gereja Katolik. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Kak Aloysius Reditya atas presentasinya. Kembali 3 presentasi telah dilakukan dan sekarang waktunya bagi Ibu Indah untuk mengulas 3 presentasi yang telah dilakukan. Kepada Ibu Indah, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Teresa. Ya, jadi kelompok ini sebetulnya secara umum tidak jauh berbeda ya temanya dengan kelompok sebelumnya, yaitu tentang estetika dan makna ya dalam arsitektur. Namun bila yang sebelumnya ini memiliki kecenderungan membahas mengenai pembacaan ya terhadap perwujudan arsitektural, maka di kelompok ini lebih kepada pemahaman ya akan bentuk dan spasialitas yang di sini dia memiliki tuntutan untuk bagi para peneliti untuk melakukan interpretasi ya sebetulnya secara secara mendalam ya. Jadi memang di sini dimensi interpretasinya lebih menuntut kemampuan mereka untuk berpikir holistik ya, melihat dari segala aspek secara serentak ya. Contohnya seperti Kezia ya, ini dengan simbolik interaksi ya, dia mencoba untuk menginterpretasikan makna-makna berdasarkan ekspresi-ekspresi, sistem-sistem ruang yang kemudian secara serempak memunculkan satu pengalaman tertentu ya. Itu memang karakternya dari simbolik interaksi. Nah, sedangkan kalau Clara di sini dia melakukan pemaknaan ruang dengan menggunakan interpretasi terhadap tanda-tanda ya yang sebetulnya itu menggunakan hukum semiotik ya. Di sini dia menggunakan prinsip-prinsip semiotik. Jadi melakukan interpretasi semiotik terhadap tanda-tanda ya yang dihadirkan lewat yang kemudian apakah dia kemudian memunculkan perasaan profan, perasaan sakral. Nah, ini yang kemudian dibahas oleh Clara. Sedangkan kalau Aloysius tadi sebetulnya mengacu kepada Abercrombie ya, terutama ya kalau kita lihat dari estetikanya ya. Nah, seperti tadi yang sudah digarisbawahi, jadi memang di sini sebetulnya keterampilan melakukan interpretasi di sini ya sebetulnya. Kalau yang sebelumnya membaca, kalau sekarang ini adalah melakukan interpretasi gitu ya. Nah, dalam kaitannya dengan interpretasi ini, disinilah kita melihat ya sebetulnya ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi, misalnya untuk Kezia ya dalam konteks simbolik interaksi. Tadi memang sudah ada disclaimer dari Kezia ya bahwa memang di sini ada beberapa pilihan-pilihan yang harus dilakukan oleh peneliti ya mengenai konteks dari simbolik interaksi di situ ya, sehingga mungkin tidak seluruhnya dari teori simbolik interaksi ini digunakan. Nah, namun yang perlu digarisbawahi adalah pemahaman mengenai prinsip simbolik interaksi itu sendiri. Nah, di sini kadang-kadang ada beberapa hal yang mungkin masih tertukar ya antara simbolik interaksi dengan analisis simbol. Nah, ini sebetulnya ada perbedaan ya. Kalau simbolik interaksi itu dilakukan dengan rasa ya, dengan rasa. Jadi peneliti itu dia punya keterlibatan langsung di dalam ruang, lalu dia membaca apa yang terjadi dalam, idealnya seperti itu interaksi. Lalu kemudian dia bisa merasakan bagaimana tanda-tanda semua yang ada di dalam ruang itu saling mendukung untuk memunculkan pengalaman tertentu. Itu sebetulnya simbolik interaksi. Nah, sedangkan kalau yang analisis simbol itu sebetulnya lebih kepada membaca ya, membaca per bagian ya. Karena itu tadi di bagian belakang di dalam analisis Kezia ada itu apakah kemudian apakah pengamat apakah respondennya mengalami perasaan-perasaan tertentu begitu ya. Nah, tapi ya itu tadi yang tricky itu adalah membedakan antara analisis simbol dengan melakukan analisis terhadap simbolik interaksi. Tapi saya kira bagaimana teori apa yang digunakan sudah benar ya, sudah baik ya. Nah, sedangkan kalau
kalau Kezia tadi ya juga dia kembali ya, karena dia menggunakan semiotik, maka pemahaman-pemahaman mengenai teori-teori semiotik itu juga perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tadi beberapa sudah cukup baik ya disampaikan. Nah, hanya ini sih sebetulnya dilihat dari bagaimana analisis dilakukan ya. Dari analisis dilakukan, interpretasinya mungkin masih ada yang masih bisa lebih bisa dibuat lebih dalam lagi gitu ya. Nah, kalau Aloysius di sini juga sebetulnya sudah jelas teorinya ya, Abercrombie ya dan sebagainya. Nah, hanya ini sebetulnya kalau Aloysius itu saya juga banyak hal yang baru dipahami setelah Anda melakukan presentasi ini sebetulnya. Karena kalau di dalam tulisan sebetulnya rada kurang ini ya, agak kurang terlihat ya karena masih pointers gitu. Nah, itu sebetulnya kalau itu dituliskan dengan baik, mungkin sebetulnya apa yang disampaikan tadi menjadi lebih terartikulasikan dengan jelas begitu. Ya, demikian sih sebetulnya penilaian ulasan dari saya ya. Jadi di sini sebetulnya pembelajar yang menarik itu adalah interpretasi ya. Nah, tinggal sekarang sebetulnya kembali semestinya setelah ini ada refleksi ya sebetulnya. Kalau memang dari hasil interpretasi bisa dari hasil interpretasi itu tadi ya muncul dari sekian banyak kesimpulan, maka perlu ada refleksi sebetulnya. Jadi seandainya saya adalah seorang arsitek ya, atau Anda nanti akan menjadi arsitek, ketika Anda ingin merancang sesuatu desain yang memunculkan perasaan sakral, memunculkan perasaan holistik, itu apa yang harus dilakukan gitu. Apa makna jendela, apa makna bukaan gitu ya. Untuk menciptakan suasana-suasana tadi gitu ya. Saya kira pemahaman misalnya seperti Aloysius ya, misalnya pemahaman mengenai bukaan harusnya menjadi baru harusnya dengan kajian seperti ini, tidak akan sama ya dengan cara kita yang biasa dalam memahami bukaan ya sekedar sesuatu yang terbuka di dinding saja gitu, tapi ada hal baru yang bisa dipelajari dari situ gitu ya. Oke, baik, kalau begitu saya kembalikan kepada Teresa. Terima kasih untuk para presenter atas presentasinya. Baik, terima kasih kepada Bu Indah Widyastuti atas ulasannya. Kepada para hadirin, diinformasikan kembali untuk mengisi link daftar hadir yang akan dibagikan oleh panitia pada kolom chat, karena link tersebut digunakan untuk pendataan presensi acara kita pada hari ini. Dan selanjutnya, kita akan kembali masuk ke sesi diskusi dan tanya-jawab. Bagi para peserta dan hadirin yang ingin bertanya ataupun memberikan komentar kepada presentasi yang telah dilakukan, dipersilakan mengetik di kolom chat ataupun menyampaikan secara langsung. Baik, untuk sesi diskusi dan tanya-jawab, kembali kepada Ibu Wulani Enggarsari. Dipersilakan kepada Ibu Wulani Enggarsari untuk memandu jalannya sesi diskusi dan tanya-jawab. Terima kasih Teresa Lisa. Mungkin sesi 3 ini nggak akan berlama-lama ya. Kalau melihat rundown kita sudah mundur beberapa menit. Ada pertanyaan untuk 2 presenter. Mungkin Clara bisa ngecek chat Zoom ya. Ada 3 pertanyaan. Pertama, setelah melakukan penelitian terhadap zonasi liturgi terhadap Gereja Santo Ignatius Loyola, kira-kira hal baru apa yang didapatkan dari hasil penelitian ini? Boleh langsung ditanggapi, Clara? Baik Bu, hal yang didapatkan setelah hasil penelitian ini adalah dalam gereja Katolik itu aktivitas liturgi bergerak secara linear dari zonasi yang kurang sakral sampai ke yang paling sakral, sehingga aktivitas itu mempengaruhi bentuk arsitekturnya yang linear. Namun dalam penelitian ini walaupun bentuk gereja Santo Ignatius Loyola ini tidak linear, gereja Katolik Santo Ignatius ini masih kaya akan dengan simbol-simbol gereja Katolik, karena gereja Katolik ini erat dengan makna simboliknya. Karena dari simbol gereja Katolik itulah manusia dapat merasakan kehadiran Tuhan di dalam gereja.
Oke, terima kasih tanggapannya. Yang kedua, bagaimana cara pengolahan data digabung dengan tinjauan pustaka yang sudah dipelajari? Tinjauan pustaka yang saya gunakan adalah liturgi Gereja Katolik dan hasil penelitian dari Bapak Rudi Trisno mengenai relasi liturgi dengan konfigurasi ruang dan bentuk Gereja Katolik. Kemudian dari dua tinjauan pustaka itu disimpulkan dan menentukan acuan dena dan ruang Gereja Katolik. Kemudian pengolahan data diolah dengan indikator analisis menggunakan tabel skala skematik, di mana tiap indikatornya ini menggunakan acuan dena dan ruang Gereja Katolik yang sudah disimpulkan tadi dan dijabarkan melalui teori properti dan komposisi. Oke. Yang ketiga mungkin bisa dijawab singkat ya. Clara, apa yang mempengaruhi zonasi pada gereja tersebut? Yang mempengaruhi zonasi yang tadi ada 3, itu narthex, nave, dan sanctuary. Zona narthex ini merupakan zona pintu masuk gereja sebagai awal perjalanan sakral. Zona nave ini menempati area tengah bangunan diisi oleh tempat duduk umat sebagai simbol perkumpulan umat secara horizontal. Lalu zona sanctuary ini sebagai zona pusat perayaan liturgi yang disimbolkan sebagai zona pertemuan Tuhan dan umat yang berada di panti imam. Oke. Terima kasih tanggapannya ya Clara ya. Untuk presenter ke berikutnya di sesi 3 ini, untuk Biru, Anda mungkin sudah melihat ya pertanyaannya. Dari 2 pertanyaan, boleh langsung ditanggapi, Biru? Jujur Bu, saya pertanyaan nomor 1, kalimatnya rada bingung nih Bu. Penelitian ini kandungan estetikanya apakah juga bisa dilihat gitu? Apakah kamu juga memasukkan unsur estetika berdasarkan arsitektur gereja? Karena estetika di arsitektur itu bisa saja benar, tetapi bila didasarkan pada arsitektur gereja, itu bisa aja salah gitu. Mungkin Biru punya tanggapan tentang ini. Kamu kan mempelajari tentang estetika ya, estetika gereja. Estetika itu kan bisa salah, bisa benar. Kalau sebagai peneliti, kamu menanggapinya gimana? Saya sih kalau berdasarkan penelitian saya tidak menilai benar atau salahnya, tapi mungkin lebih ke mengetahui kandungan estetikanya arsitektur yang ada pada teori Abercrombie-nya aja sih Bu. Tapi saya jadi tidak mengecap ini benar atau salahnya gitu sih. Jadi kan sebenarnya balik lagi pada arsiteknya lagi, mungkin dia memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap dalam merancang bangunannya. Dan saat dalam meneliti ketiga bangunan tersebut ada beberapa arsiteknya juga yang sudah tidak ada juga. Jadi gimana ya? Mungkin yang takutnya saya salah nyampein gitu, jadi lebih mengetahui kandungan estetikanya aja untuk dari teori Abercrombie itu. Ya, berdasarkan teori ya. Iya. Tanggapanmu berdasarkan teori yang sudah kamu ambil. Terus kalau yang pertanyaan kedua sih penerapan jadi akulturasinya sih ada dari dua gereja itu tuh, kayak Santo Arnoldus tuh dia tuh kayak bangunannya berkonsep joglo gitu. Terus kalau yang si Servasius itu karena dia dalam sejarahnya itu terkenal akan masyarakat Betawinya, jadi itu dia ternyata setiap ada perayaannya gitu pakai budaya Betawi gitu, dari dekorasinya, dari musik pengiring misanya juga begitu sih Bu. Kalau dari penelitian saya tentang gereja ini, ketiga gereja ini gitu sih Bu. Oke, terima kasih Biru. Semoga menjawab pertanyaan dari rekan-rekan skripsi 51 ya. Oke, mungkin sesi 3 kita tutup dulu sesi diskusi dan tanya jawabnya. Kemudian acara berikutnya saya serahkan kepada MC Teresa Lisa. Baik, terima kasih kepada Bu Wulan dan terima kasih juga kepada kakak-kakak presenter atas jawaban yang telah dipaparkan.